Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Armin Rahmansyah Nasution SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Ekonomi. Di sini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Melani Manginar Sirait dengan NIM 722324019 dari Prodi Ilmu Ekonomi Stambuk 2022. Di sini saya izin mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya susun yang berjudul Analisis Pengaruh Digitalisasi Ekonomi Kreatif, Infrastruktur Pariwisata, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan 2023. Yang pertama, latar belakang. Pertumbuhan ekonomi regional merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan pembangunan wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman potensi lokal menghadapi beberapa tantangan besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Sektor-sektor strategis seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi memainkan peran penting dalam mendorong kinerja ekonomi daerah. Pariwisata misalnya, tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong UMKM lokal. Keberhasilan daerah seperti Bali dan Yogyakarta menunjukkan bahwasanya infrastruktur pariwisata yang baik mampu meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. Kemudian di sisi lain digitalisasi telah mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif melalui inovasi dan efisiensi dan akses pasar yang lebih luas. Nah, sementara itu investasi menjadi motor utama pembangunan, mendorong penyediaan infrastruktur pariwisata dan teknologi. Nah, digitalisasi ekonomi kreatif, infrastruktur pariwisata, dan investasi saling mendukung dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi regional di sebuah negara. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiganya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia untuk mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta inklusif. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri terdapat 4. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh digitalisasi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh infrastruktur pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi regional? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh digitalisasi ekonomi kreatif, infrastruktur pariwisata, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional? Nah, kemudian yang menjadi grand theory dalam penelitian saya ini, teori pertumbuhan endogen yang merupakan teori utama dalam penelitian saya ini. Teori ini dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas pada akhir tahun 1980-an sebagai pengembangan dari teori pertumbuhan neoklasik Solow. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipacu dari dalam melalui inovasi dan pengembangan sektor berbasis pengetahuan atau ekonomi kreatif, infrastruktur, dan investasi. Dengan demikian, teori ini sangat relevan dalam menjadi kerangka utama penelitian saya ini untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Kemudian hipotesis, terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, digitalisasi ekonomi kreatif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Yang kedua, infrastruktur pariwisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Yang ketiga, investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Yang keempat, digitalisasi ekonomi kreatif, infrastruktur pariwisata, dan investasi berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kemudian dapat kita lihat seperti yang tersaji, ini merupakan kerangka berpikir untuk penelitian saya ini. Selanjutnya kita sampai kepada untuk teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian saya ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode regresi data panel untuk menguji pengaruh digitalisasi ekonomi kreatif dan infrastruktur pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Nah, regresi data panel dipilih karena mampu menganalisis data yang mencakup berbagai daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel. Untuk jenis dan sumber datanya, jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder. Kemudian sumber datanya yaitu data diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia atau Kemenkraf. Yang ketiga yaitu BPKM. Yang keempat yaitu laporan pemerintah. Nah,
Sekian penelitian saya ini, seminar penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai pentingnya sinergi antara digitalisasi ekonomi kreatif, infrastruktur pariwisata, dan investasi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional di beberapa daerah di Indonesia. Sekian, untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.